Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa afdalil mursalin Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah sekalian, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, serta tentunya adalah nikmatul iman wal Islam. Kita dapat melanjutkan kegiatan ubudiyah kita di bulan Ramadan ini, dan ini sudah memasuki paruh pertama menuju paruh kedua di bulan Ramadan tahun 1442 ini. Artinya kita sudah melalui separuh dari bulan Ramadan, dari puasa kita, dan kita nantinya akan memasuki hari-hari 10 hari terakhir yang merupakan puncak daripada ibadah di bulan Ramadan, yaitu kita mencari, berburu Lailatul Qadar, berburu Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Dan i'tikaf Ramadan merupakan salah satu amal utama yang selalu dikerjakan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga diikuti oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi akhir umat Islam. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang salah satu putusan dari Munas Tarjih Muhammadiyah yang ke-31 yang diselenggarakan bulan Desember 2020 yang lalu, berkaitan dengan zakat, fikih zakat kontemporer. Tetapi saya hanya mengambil salah satu dari bidang yang dibahas di situ, yaitu tentang zakat fitri. Zakat fitri yang insya Allah akan kita tunaikan di akhir bulan Ramadan ini, atau mungkin bahkan sekarang pun sudah bisa dimulai untuk pembayaran atau penyerahan, penarikan dari zakatul fitri tersebut. Sedangkan pembagiannya yang lebih bagus adalah di hari-hari terakhir Ramadan, atau selambat-lambatnya adalah sebelum sholat Id diselenggarakan. Saya akan men-share bentar.
Nah, di dalam materi Munas itu dibahas tentang zakat fitri, infak, dan sedekah. Barangkali menurut pandangan saya atau pencermatan saya, kenapa zakat fitri itu didampingkan kepada infak dan sedekah, ya. Itu mungkin memang berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ini hadis dari Aisyah, farada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi anil lagwi war-rafasi wa tu'matan lil masakin sa'an minat tamri aw sya'ir faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'daha fahiya sadaqatun minas sadaqat. Jadi hadis itu diceritakan atau diriwayatkan di mana Aisyah mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan, memfardukan, farado Rasulullah. Jadi Rasulullah memfardukan, mewajibkan zakat fitri, zakatul fitri. Ya, kita sering menyebut dengan zakat fitrah, tapi yang tepat adalah zakatul fitri sebagaimana teks dalam hadis itu. Jadi zakat fitri itu zakat pada hari raya fitri, pada hari raya makan. Jadi zakat fitri adalah zakat bahan makan, bahan makanan utama atau makanan pokok yang berlaku pada satu masyarakat tertentu di hari fitri. Yang tadi disebutkan, yang pertama fungsinya tuhratan lis-shaimi anil lagwi war-rafasi, yaitu untuk mensucikan, tuhratan, mensucikan orang yang berpuasa anil lagwi war-rafasi, dari perbuatan yang sia-sia, lagwi sia-sia, warrafasi dan perbuatan atau perkataan yang rafas, yang kotor. Artinya kita selama di bulan Ramadan ini tentu kita sudah berusaha sedemikian rupa semaksimal mungkin untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak berguna, dan juga menghindarkan diri dari perkataan atau perbuatan yang rafas, perkataan yang kotor, termasuk di dalamnya perkataan yang mengandung pornografi, pornoaksi, atau juga perkataan dan perbuatan yang mungkin menyakiti orang lain, ya. Itu termasuk kategori ar-rafas. Jadi zakat fitri itu akan berfungsi untuk membersihkan itu, mensucikan itu, ya. Sehingga puasa kita menjadi lebih sempurna. Kalau fikihnya mungkin sudah sempurna, kita tunaikan puasa itu dengan kita tidak makan dan minum di siang hari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Itu mungkin sudah sempurna dari segi itunya, dan kita laksanakan puasa juga dalam 1 bulan penuh, ya. Sebagaimana sabda Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu yang berbunyi walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah bilangan, hitungan puasamu di bulan Ramadan itu. Jadi insya Allah tahun ini hari-hari di bulan Ramadan ada 30 hari. Jadi walitukmilul iddata berarti genap 30 hari. Kalau nanti 29 ya genap 29. Nah, artinya secara fisik kita sudah sempurna puasa kita 1 bulan penuh.
secara fikihnya juga sudah sah sempurna. Tapi bisa jadi ada hal-hal yang mengurangi dan mengotori puasa kita. Maka zakat al-fitri itu berfungsi sebagai membersihkan dan menyempurnakan, membersihkan hal-hal yang mengurangi puasa dan juga menyempurnakan terhadap amalan ibadah puasa kita yang semula terkurangi oleh al-lagwi war-rafasi. Kemudian fungsi yang kedua adalah wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya, memberi makan ini tentu tidak sekedar makan secara fisik saja, tapi mungkin juga memberi kegembiraan. Sehingga kalau salah satu atau seorang fuqara atau masakin dia menerima zakat al-fitri, mungkin kalau menerimanya hanya dari seorang muzaki, dia hanya menerima 3 liter atau 3 kilo atau 2,5 atau 2,8 kilo beras, itu betul-betul memang untuk kebutuhan makannya di hari raya fitri. Tapi kalau dia menerima dari si A, menerima lagi dari si B, menerima lagi, sehingga dia mendapatkan bagian zakatul fitri itu tidak hanya dari satu orang, tapi mendapat dari beberapa orang, sehingga dia mendapatkan banyak, ya. Sehingga itu bisa menjadi bahan untuk kegembiraannya di hari fitri itu. Di samping bisa makan, mungkin bisa digunakan untuk yang lain-lainnya, ya, dengan beras, atau mungkin ada yang terima uang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu tu'matan lil masakin. Nah, kemudian dikatakan oleh Aisyah di situ, faman addaha, tentu ini berasal dari perkataan Nabi, faman addaha qabla shalah. Barang siapa yang membayarkannya selambat-lambatnya sebelum waktu sholat hari raya. Jadi mungkin pada subuh baru dibayarkan, baru ditunaikan, disampaikan kepada yang berhak, itu masih termasuk kategori zakatun makbulah. Pokoknya sebelum sholat id itu adalah zakatun makbulah. Fahiya zakatun makbulah. Faman addaha qablaha ba'daha. Tadi kalau qablaha zakatun makbulah. Faman addaha ba'daha, dan barang siapa yang menunaikan, yang maksudnya untuk zakat al-fitri, tapi sudah selesai sholat idul fitri, fahiya shadaqatun minas shadaqah, maka pemberiannya itu berubah menjadi sedekah biasa. Jadi tidak berlaku sebagai zakat fitri, karena zakat fitri ada ketentuannya, kadarnya, kemudian kapan membayarnya, dan kapan mendistribusikannya. Nah, jadi di sini zakatul fitri sering juga ada yang menyebut shadaqatul fitri. Tapi di sini ya maksudnya zakat fitri itu, ya. Jadi masih kategori zakatun makbulah. Zakatul fitri bisa juga disebut shadaqatul fitri. Karena zakat juga di dalam surat At-Taubah 60 itu juga disebut sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, ya. Dalam surat At-Taubah ayat 60, sungguhnya zakat itu diperuntukkan bagi fuqara, fakir, miskin, amil, mu'allaf, orang yang terbelit hutang, ya, hamba sahaya, ya, wal gharimin wal wafir riqab wa fi sabillah wa ibnis sabillah, atau ayat 60, ya.
Kalau jadi di situ disebutnya as-shadaqat. Innamas shadaqat. Tapi as-shadaqah di situ bimakna az-zakah. Maka di sini juga shadaqatul fitri itu ya bimakna zakatul fitri atau zakatul fitri bimakna shadaqatul fitri. Artinya yaitu zakat yang wajib dibayar. Zakat yang wajib dibayar oleh seorang yang berpuasa karena dia berbuka pada hari itu. Berbuka pada hari raya fitri, artinya berhenti dari puasanya. Maka disebut zakatul fitri, zakat berbuka. Zakat untuk orang yang berbuka setelah melaksanakan puasa Ramadan. Untuk mengakhiri puasa Ramadan. Hari rayanya pun juga disebut hari raya fitri, Aidul Fitri. Zakatnya zakat fitri, hari rayanya Aidul Fitri. Bukan Aidul Fitrah, tapi Aidul Fitri. Nah, tapi juga disebut shadaqatul fitri, karena pendekatan sedekah dalam terminologi syariah juga sering dipakai untuk pengertian zakat. Nanti infak juga gitu. Infak kadang-kadang bermakna zakat. Seperti surat Al-Baqarah ayat 260-an berapa itu ya? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah yang baik-baik dari hartamu, dari hasil usahamu, min thayyibati ma kasabtum. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan apa-apa yang kami keluarkan untukmu, bagimu, apa-apa yang dari bumi, hasil bumi. Jadi ini adalah yang dimaksud zakat al-fitri adalah zakat yang dibayar oleh seorang muslim yang berpuasa di saat dia mengakhiri puasanya atau di saat berbuka kembali setelah melakukan puasa sebulan penuh. Itu definisi dari zakatul fitri. Nah, dalil zakatul fitrinya ini ya. Sebagaimana hadis Ibnu Umar dan juga ada hadis dari Aisyah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an minat tamri aw sa'an min sya'irin alal abdi wal khurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabir minal muslimin. Jadi Rasulullah mengfardukan zakat fitri, zakat karena berbuka, zakat karena kita membuka puasa kita, mengakhiri puasa kita, yaitu zakatnya berupa so'an minat tamr. So'an, satu so' sama dengan 4 mud, setara dengan 2,5 kilogram. Tapi ada juga yang berpendapat 2,8 gram. 2,8 kilogram. 2,8 kilogram. Dengan asumsi bahwa 1 mud 7 on. 1 mud 6,5 atau 7 on. Kalau 7 kali 4 berarti 2,8 kilogram atau 28 ons. 28 on sama dengan 2,8 kilogram. Tapi ada yang menyetarakan 2,5 kilogram itu ya. Mana saja yang mau dipakai silahkan. Ya. Atau so'an min syair atau 1 sok dari gur gandum, yang diwajibkan atas al-abdi kepada seorang hamba.
hamba sahaya pun wajib membayar zakat fitri, tentu ditunaikan oleh tuannya. Tapi kalau hamba saya itu punya, ya dia bayar sendiri. Wal khurri, pada orang yang merdeka. Orang yang merdeka. Wal zakari, orang laki-laki. Wal unsa, orang perempuan. Was sogir, mereka yang masih kecil. Wal kabir, yang sudah sepuh, yang sudah tua. Minal muslimin, dari golongan kaum muslimin. Wa amara biha an tu'adda qabla khuruji an-nasi ilas shalah. Dan Rasul memerintahkan untuk membayarkan zakat fitri itu sebelum manusia keluar menuju tempat sholat. Nah, ini di sini sudah ada kadar zakatnya berapa, untuk siapa saja yang wajib membayar zakat fitri maksudnya, dan kapan waktu pembayaran zakat fitrinya. Itu sudah komplit di hadis ini ya. Kemudian ada hadis dari Abdullah bin Umar juga. Di sini disebutkan farada Rasulullah zakatal fitri min Ramadan. Nah, ini ada tambahnya min Ramadan. Angkulli nafsin, bagi setiap jiwa, minal muslimin, dari orang-orang muslim, khurrin au abdin, merdeka ataupun hamba sahaya. Sekarang nggak ada hamba sahaya. Rajulin au mar'atin, laki-laki atau perempuan. Sawirin au kabir, muda atau sepuh, kecil atau sepuh. So'an min tamrin au so'an min syair. Nah, kalau hadis yang kedua ini, siapa yang wajib bayar disebutkan, kemudian apa yang boleh dibayarkan, tamar dan syair. Tapi tidak ada ketentuan waktunya. Nah, yang sebelumnya sudah ada ketentuan waktu. Nah, harta yang dibayarkan untuk zakat dan kadarnya. Nah, kalau dalam hadis ini ada dua macam makanan yang dijadikan alat untuk membayar zakat fitri. Ya. Tapi di sini disebutkan, ya, Abu Sa'id Al-Khudri yaqul kunna nukhriju zakat al-fitri so'an min ta'amin au so'an min syairin au so'an min tamrin au so'an min akitin au so'an min zabib. Nah, di sini bahan makanan yang dibayarkan sebagai alat bayar untuk bayar zakat fitri itu tidak hanya syair dan tamar, tidak hanya kurma. Tamar itu kurma yang sudah matang, ya, kurma yang sudah tua. Tidak kurma atau gandum saja, tapi ada so'an min akitin. Jadi ada gandum, ada tamar, kemudian ada akit. Akit itu mentega. Kemudian juga so'an min zabib. Zabib itu kismis itu, ya. Kismis atau anggur kering. Nah, itu yang bisa kita bayarkan untuk zakat fitri. Nah, sekarang kalau kita di Indonesia, maka makanan yang pokok adalah beras, maka kita bayar dengan beras. Jadi di sini disebutkan yaitu setiap kepala membayar satu sok dari makanan pokok, gandum, kurma, atau kismis, anggur kering. Majelis Tarjih berpendapat bahwa uang seharga makanan tersebut juga dibolehkan. Ya, tentu ini mengambil nilai maslahat, ya. Nilai maslahat. Sulit membayar dengan barang, dengan apa? Punyanya uang, bayar pakai uang.
Meskipun di sini banyak perbedaan pandangan dalam masalah ini. Disebutkan 1 sok sama dengan 1/6 liter di Mesir, ya, atau sama dengan 2.167 gram. 2.167 gram. Berarti di situ 2,2 kilogram malahnya. Kalau namanya timbangan dengan ukuran gandum. Maka kemudian sebagai kehati-hatian digenapkan menjadi 2,5. Ini menurut pandangan tarjih. Nah, tentang kutil balad atau makanan pokok. Dari hadis nomor 2B dan 3A dipahami bahwa kadar zakat fitri yang harus dikeluarkan dari tiap-tiap orang adalah 1 sok atau 2,5 kilogram dari bahan makanan pokok. Contoh, harga beras di pasar rata-rata 11,5 per kilogramnya, misalnya ya. Atau mungkin beras yang biasa kita makan harganya 11,5 per kilogram. Maka zakat fitri yang harus dibayarkan 2,5 kali 11,5, yaitu 28.750. Apabila dalam sebuah rumah tangga jumlahnya 6 orang, ya, maka zakat fitri yang harus dibayar oleh kepala keluarga adalah 6 kali 28.750 atau 172.500. Itu hitungan-hitungannya seperti itu. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitri itu siapa? Yaitu kalau menurut putusan tarjih, ya, himpunan putusan tarjih yang lama, tentu ini berdasarkan hadis-hadis Nabi dan juga ayat Al-Quran, ya. Mereka yang berkelapangan rizki, berkelapangan bahan makanan pokok terutama, ya. Maka di sini juga didasarkan kepada sabda Allah, firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 6, ayat 7. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Dan hendaklah orang yang mampu memberi nafkah, ya. Liyunfik, hendaklah seorang yang mampu memiliki keluasan rezeki menginfakkan min sa'atihi dari kemampuannya. Jadi membayar nafkah menurut kemampuannya. Nah, ayat tersebut perintah umum kepada orang yang berkemampuan untuk mengeluarkan bagian hartanya, termasuk mengeluarkan zakat, dan wabil khusus lagi adalah zakat fitri. Maka di sini berdasarkan ini, zakat fitri diwajibkan atas orang yang berkelapangan rizki yang mampu pada hari itu. Orang yang berkelapangan mengeluarkan zakat fitri, orang yang pada malam hari raya memiliki kelebihan dan dari kebutuhannya dan kebutuhan dari tanggungannya. Artinya kebutuhan untuk keluarganya itu sudah cukup, masih ada kelebihan berlebih, maka dia wajib membayar zakatul fitri yang kadarnya sudah ditentukan oleh Nabi tadi, so'an, ya, 1 sok. 1 sok beras. Kalau kita makan pokoknya beras, 1 sok beras berarti 2,5 kilogram beras. Jadi kewajiban zakat fitri ini dibayarkan oleh penanggung dari keluarga tersebut. Sehingga di dalam keluarga ada bayi yang masih kecil belum ngerti bayar-membayar, ya, ditunaikan oleh kepala keluarganya. Mungkin kerabat atau batih dalam bahasa Jawa, atau mungkin pekerja di situ, ya, itu termasuk, ya. Hamba sahaya, kalau ada hamba sahaya termasuk
ditanggung oleh tuannya. Anak yatim piatu, anak miskin di panti asuhan tidak memiliki harta kekayaan, mereka ditanggung nafkahnya oleh panti asuhan. Tapi sebenarnya kalau anak yatim piatu dan anak miskin termasuk kategori fuqara wal masakin tuhratan lis-shaimi ya, wa tu'matan lil masakin. Dia termasuk orang yang malah berhak menerima zakat fitri. Ya. Tapi kalau sekarang panti asuhan kaya-kaya ya. Panti asuhan itu banyak yang kaya. Sehingga dia tidak nyadong tapi dia malah memberi. Jadi bisa saja panti asuhan tinggal menghitung berapa penghuni panti itu, dia bayarkan zakatnya, kemudian dibagikan kepada fuqara wal masakin yang ada di luar panti yang memang yang memang dia tidak punya kemampuan untuk membayar. Mohon yang lain lihatkan dulu. Nah, ini tentang siapa yang diwajibkan membayar. Nah, sekarang siapa yang berhak menerima? Siapa yang berhak menerima? Kalau zakatul mal yang menerima sudah ditetapkan di dalam At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60. Tetapi untuk zakatul fitri dijelaskan di hadis Nabi ya. Di hadis Nabi yang berhak menerima zakatul fitri ya. Bagaimana dalam hadis Ibnu Abbas ini? Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi anil lagwi warrafasi wa tu'matan lil masakin. Dan memberi makan untuk orang miskin. Lil masakin. Hanya untuk orang miskin saja ini yang berhak ya. Man ada qabla shalah fahiya zakatun maqbulah, man ada ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Jadi yang berhak, kalau dalam surat Taubah 60 merupakan dalil tentang 8 asnaf yang berhak menerima zakatul mal. Ini pandangan tarjih begitu, dibedakan antara zakatul mal dan zakatul fitri. Karena di dalam berbagai kitab fikih juga disebutkan zakat fitri dimasukkan seperti zakat mal. Maka yang berhak menerima zakat fitri juga 8 golongan, tapi di sini tidak. Jadi yang 8 golongan, 8 asnaf itu adalah untuk zakat mal. Maka berbeda dengan zakat mal, zakat fitri hanya disalurkan kepada fakir miskin saja. Dasar penetapan bahwa zakat fitri hanya untuk fakir miskin adalah hadis Ibnu Abbas. Bahwa zakat fitri diwajibkan selain untuk mensucikan orang yang berpuasa, juga santunan bagi orang miskin. Jadi zakat fitri hanya untuk orang miskin saja, tidak untuk 8 golongan. Nah, miskin bisa dikembangkan fakir dan miskin. Fakir, miskin itu hampir sama. Beberapa mazhab menyamakan, ada yang membedakan. Ada yang mengatakan miskin lebih berat daripada fakir, ada yang mengatakan fakir lebih berat daripada miskin. Jadi ada yang mendefinisikan orang fakir itu orang yang memiliki harta, tapi hartanya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, maka dia berhak menerima zakat, baik zakat fitri maupun zakat mal ya, karena zakat mal juga ada fuqara wal masakin.
Jadi ada yang mengatakan fakir itu seperti itu, punya harta, punya pekerjaan, tapi hasil usahanya, hasil kerjaannya dan hartanya tidak cukup untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Kalau orang miskin, orang yang tidak punya pekerjaan dan hartanya sama sekali tidak mencukupi, maka dia termasuk yang meminta-minta atau tidak, gitu ya. Nah, dia berhak menerima zakat, baik zakat mal maupun zakat fitri. Ada juga yang berpendapat sebaliknya ya. Miskin itu masih punya pekerjaan tapi tidak cukup. Kalau fakir tidak punya pekerjaan sama sekali. Monggo lah itu ya. Masing-masing mazhab punya pendapat. Nah, sekarang waktu pelaksanaan. Nah, majelis tarjih membagi waktu pelaksanaan itu ada waktu pembayaran atau penarikan kalau zakat fitri itu dibentuk sebuah kepanitiaan, ya, maka waktu penarikan. Nanti juga waktu pendistribusian. Di zakat fitri mulai dikeluarkan, mulai dibayarkan oleh orang yang punya kewajiban bayar itu pada bulan Ramadan. Boleh mulai dari awal Ramadan, boleh kalau cuma membayarnya. Diserahkan kepada panitia. Sekarang lazismu juga menerima. Dan selambat-lambatnya sebelum sholat id pada tanggal 1 Syawal. Seperti hadis Ibnu Umar itu ya. Atau hadis Ibnu Abbas tadi juga. Jadi konsekuensi penegasan bakal zakat fitri wajib dikeluarkan pada saat terbenam matahari terakhir bulan Ramadan adalah bahwa orang Muslim yang meninggal sebelum saat tersebut tentu tidak wajib membayar zakat fitri karena ketika meninggal zakat fitri belum jatuh tempo. Sehingga kalau seseorang sudah membayar, sudah menyerahkan zakatnya kepada sebuah panitia, kemudian belum saatnya, belum akhir Ramadan, orang itu sudah wafat, sudah meninggal, maka panitianya boleh mengembalikan zakat yang sudah dibayar oleh orang yang meninggal tadi, dikembalikan kepada keluarganya. Tapi kalau keluarganya ya sudah nggak apa-apa, itu dibagi saja supaya menjadi sedekah bagi yang meninggal, ya boleh saja. Artinya orang yang wajib membayar zakat fitri di akhir Ramadan sebelum saat malam 1 Syawal atau pagi 1 Syawal sebelum sholat, orang tersebut meninggal, maka orang tersebut tidak termasuk yang wajib bayar zakat. Tidak termasuk yang wajib bayar zakat. Tapi kalau dia hidup sehat sampai terlaksana salat id, maka dia adalah termasuk yang wajib membayar zakat. Di pembayaran zakat, kalau membayarnya boleh dilakukan sebelum terbenamnya matahari akhir Ramadan, bahkan boleh di awal atau pertengahan Ramadan. Tetapi pembagiannya, pendistribusiannya ya afdalnya adalah di hari-hari terakhir Ramadan sampai sebelum pelaksanaan waktu pelaksanaan sholat id. Nah, ya. Di sini disebutkan dari Ali Annal Abbas bertanya kepada Nabi mengenai menyegerakan zakat sebelum wajib atas mereka. Kemudian beliau memberikan rukhsah baginya dalam hal tersebut. Jadi dia ingin bayar lebih awal, ya boleh
dirukhsah oleh Nabi, dibolehkan maksudnya gitu ya. Jadi pemberian zakat pembayarannya dilaksanakan sebelum akhir Ramadan, nah itu dibolehkan, karena apalagi itu kalau itu bisa lebih memudahkan ya. Apalagi kalau dibentuk sebuah kepanitiaan atau badan zakat, dimasukkan dalam layanan daripada lembaga zakat. Misalnya Lazismu, di samping dia menerima layanan penerimaan dan penyaluran zakatul mal, penerimaan dan penyaluran infak, pelayanan penerimaan dan penyaluran sedekah, juga menerima layanan penerimaan dan penyaluran zakatul fitri. Nah, kalau ada kepanitiaan seperti itu, bahkan panitia mungkin lebih awal merasa lebih mudah gitu ya. Jadi ada orang bayar di tengah Ramadan, di awal Ramadan atau di akhir Ramadan kepada lembaga seperti Lazismu, boleh-boleh saja. Tapi Lazismu nanti membayarkannya atau menyerahkan kepada fakir miskin adalah ketika sudah memasuki masa akhir Ramadan. Bisa 2 hari sebelum akhir, 3 hari sebelum akhir, 1 hari sebelum akhir, atau pas sebelum sholat Id. Jadi kalau dari segi pembayarannya, ya silakan lebih awal boleh, dirukhsah oleh Nabi tadi, tapi batas akhirnya adalah sebelum mengerjakan sholat Id. Karena kalau sudah mengerjakan sholat Id, sudah berubah menjadi shadaqatun minas shadaqah. Nah, jadi waktu pembagiannya ini ya. Waktu pembagiannya disebutkan di sini ya. Bahwa zakat fitri dibilang sah apabila diberikan pada sebelum sholat Idul Fitri dilakukan. Namun ada satu hal yang tidak mustahil terjadi setelah zakat fitri disalurkan, semua fakir miskin di daerah penarikan ternyata masih terdapat kelebihan. Tetapi untuk menyalurkan kelebihan zakat fitri tersebut kepada fakir miskin di daerah lain sebelum dilaksanakan salat Id mengalami kesulitan, maka misalnya karena terbatasnya waktu ya, jarak yang jauh sehingga panitia baru bisa menyampaikan kepada fakir miskin di daerah lain setelah salat Id, maka zakat fitri itu dapat dibagikan meskipun setelah salat Id dan tetap berlaku sebagai zakat fitri karena muzakinya sudah membayarnya sebelum sholat Id. Jadi dalam melaksanakan syariat agama, Allah tidak menghendaki hambanya kepada kesulitan, tapi memberikan kepada kemudahan. Jadi kalau dalam kepanitiaan, maka kalau ada kepanitiaan, maka pembayaran lebih awal tentu lebih bagus. Sehingga supaya distribusinya bisa tepat waktu. Kalau terpaksa melewati waktu, dari sisi muzakinya sudah memenuhi syarat, saya sudah membayar zakat fitri. Jadi karena uzur-uzur tertentu penyampaiannya sudah selesai sholat Id, ya zakat makbulahnya tetap terlaksana. Karena ini didasarkan kepada ayat-ayat Allah juga, ayat tadi disebutkan Al-Baqarah 185, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kemudian juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani melainkan yang orang itu sanggup. Kaidah fikih kemudian berbunyi al-masyaqqatu tajlibu taisira. Suatu kesulitan akan menarik adanya kemudahan. Inna ma'al usri yusron. Jadi kalau ada kesulitan, syariat itu akan memberi jalan keluar untuk memberi kemudahan.
maka ada istilah rukhsah. Bapak Ibu bepergian, mestinya tetap harus sholat tepat waktu. Tapi bagi Bapak Ibu yang sedang safar, sholat tepat waktu tentu merupakan kesulitan ketika kita dalam berkendaraan atau kita masih dalam transformasi tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Sehingga kalau sholat tepat waktu, maka ada rukhsah jamak dan qashar. Itu al-masyaqqatu tajlibut taisira. Demikian juga dalam syariat yang lain termasuk dalam membayar dan mendistribusikan zakat fitri ini. Maka di masa sekarang ini hasil pemikiran dan ijtihad para ulama yang sudah tergabung dalam berbagai lembaga-lembaga, ada Majelis Ulama, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, dan lain sebagainya. Zakatul fitri ditampung dalam sebuah kepanitiaan atau lembaga zakat, maka ada tajdid pembaharuan dalam distribusi zakat fitri. Ini saya kira tentang zakat fitri ya. Tentang zakat fitri. Nah, tadi disebutkan kalau orang yang berkewajiban bayar zakat fitri itu membayarnya sebelum pelaksanaan sholat id, maka dia zakat zakatul makbulah, zakat fitri yang makbul. Tapi kalau enggak bisa sebelum sholat, tapi dia membayar justru sudah terlambat setelah sholat id, maka menjadi shadaqatun minas shadaqah. Nah sekarang kalau shadaqah itu apa artinya? Kalau infak itu apa pengertiannya? Jadi kalau infak ini di dalam Al-Quran memiliki beberapa makna. Infak kadang-kadang bermakna zakat, tapi kadang-kadang bermakna ya membayarkan derma, ya, juga bermakna sedekah juga ya, membayarkan donasi derma kepada sesuatu yang tidak ada kadarnya, tidak ada ukurannya, bebas. Infak ini bebas. Infak ini pengeluaran dari seseorang yang memiliki kelebihan kepada orang yang membutuhkan atau kepada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan infak dengan kadar yang tidak ditentukan. Jadi kalau kita infak ke masjid itu enggak ada ketentuannya, kita mengisi kotak itu enggak ada ketentuan, bebas. Ya. Itu infak. Sedekah juga begitu. Nah kalau infak biasanya berupa harta. Tapi kalau sedekah bisa saja tidak berupa harta. Apa contohnya? Senyum itu sudah sedekah. Tabassumuka li akhika sedekah. Jadi kalau sedekah lebih luas lagi, tidak hanya berupa harta. Tapi sedekah juga bisa berarti zakat, bisa berarti pemberian yang non zakat, bahkan tidak berupa harta juga bisa. Kemudian infak itu masih berupa harta, tapi tidak ada kadarnya, tidak ada ketentuannya, bebas. Sedangkan kalau zakat itu ada ketentuannya, ada aturan waktunya, apalagi zakatul fitri. Saya kira ini Bapak Ibu pendalaman tentang tuntunan zakatul fitri berdasarkan poin-poin dari putusan Munas Tarjih yang itu merupakan penyempurnaan dari HPT. Ya. Di HPT sudah ada pembahasan khusus tentang zakatul mal, dibahas lagi dalam Munas Tarjih untuk melihat pembaharuan ya. Misalnya apa saja yang dizakati, nanti suatu saat kita bicara itu ya. Kemudian zakat, karena hari ini khusus zakatul fitri ya. Zakatul fitri kalau di HPT yang lama belum ada kelembagaan yang menangani ya. Kepanitiaan belum ada, tapi di dalam putusan tarjih Munas Tarjih itu sudah diperbarui dengan
kelembagaan yang mengelola zakat fitri, ada yang menyatu dengan lazismu, atau panitia-panitia lokal di cabang ranting Muhammadiyah di masjid-masjid. Saya kira begitu Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan lihat apakah ada chat yang masuk untuk pertanyaan. Ini ada satu yang saya lihat, oh banyak ternyata. Dari Wildan kemahasiswaan mungkin ya. Maksud mohon izin bertanya, apakah anak yang masih di kandungan belum lahir di dunia sudah ditanggung zakat oleh kepala keluarga? Kalau yang masih di kandungan belum, tapi kalau sudah lahir maka dia termasuk yang wajib bayar zakat ditanggung oleh kepala keluarga. Jadi termasuk kategori soghirun. Soghirun itu orangnya sudah ada ya. Kalau masih dalam kandungan itu belum soghir ya. Masih di dalam kandungan ya, dia belum dizakati. Yang kedua, apakah zakat boleh disalurkan sendiri tanpa melalui panitia zakat? Kalau itu zakatul fitri pada dasarnya boleh. Jadi kalau zakat fitri boleh disalurkan sendiri. Kalau zakat mal, afdolnya tentunya adalah disalurkan lewat kepanitiaan. Ada amil ya. Kalau zakat mal itu ada wal amilina alaiha. Nah, sekarang amil ini sudah dilembagakan. Kalau milik pemerintah namanya badan. Badan amil zakat. Infak dan sedekah, maka bazis. Tapi tidak banyak memakai kata bazis, tapi badan amil zakat nasional, basnas. Kalau nasional, kalau daerah basda. Kemudian yang berikutnya, ya sebelumnya apa namanya, kalau zakat mal boleh nggak disalurkan sendiri? Zakat mal pun boleh sebenarnya disalurkan sendiri, tetapi afdolnya melalui panitia karena ada amil. Tapi kalau zakat fitri boleh disalurkan. Tapi karena sekarang sudah ada kepanitiaan, sudah ada lembaga yang menangani, lembaga zakat infak dan sedekah, lazisnu dan lain-lainnya ya. Nah, maka akan lebih bagus lewat lembaga tersebut atau kepanitiaan supaya distribusi zakat lebih merata. Kalau disalurkan sendiri-sendiri nanti ada yang dapat banyak ya, menerima dari sana. Tetapi ada yang nggak dapat karena tidak terdata. Kelembagaan maka akan terdata, relatif lebih bisa merata. Ini tentang waktu pelaksanaan zakat mal, apakah juga terikat waktu? Zakat mal ada beberapa ya. Kalau zakat mal itu adalah zakat pertanian, seperti pertanian tanaman yang mengenyangkan, beras, padi, atau jagung, bagi yang biasa makan jagung, atau apalagi gandum, atau sagu. Maka di situ ayatnya berbunyi fa'atu haqqahu yauma hasadih. Waktunya pembayaran zakatnya kapan? Yaitu pada waktu panen, Jadi kalau zakat mal nanti mungkin kita bahas sendiri lah ya zakat mal. Untuk waktu zakat pertanian itu waktu panen, nisabnya 5 wasak. 5 wasak itu sama dengan 300 sok. Satu soknya sekitar 2,5 kilogram tadi, berarti nisabnya adalah 7,5 kuintal, 750 kilogram.
dan dibayarkan 5% atau 10% tergantung pengelolaan pengairan daripada tanaman tersebut. Nah, nanti kita bahas khususlah tentang zakat mal itu ya. Zakat mal kalau pertanian seperti itu, kalau itu perniagaan, perdagangan atau usaha seperti juga profesi sewa menyewa itu adalah kapan ya, setahun sekali. Jadi tahun takwim mau mulai awal tahun itu 1 Januari atau awal tahun itu 1 Muharram atau sekalian dikaitkan dengan Ramadan. Jadi 1 tahun sekali dibayarkan di bulan Ramadan boleh juga ya. Tapi waktunya setahun sekali, kadarnya nisab zakatnya tidak 5 wasak tetapi seharga 85 gram emas. Jadi 20 miskol. Jadi 85 gram emas dibayar yang di kadarnya adalah 2,5%. Ini sekedar info dulu, nanti kita dalami di waktu yang lain. Pak Asep izin bertanya, apakah ada maksimal zakat fitri? Misal sudah membayar di sekolahan, apakah kita masih diwajibkan zakat di rumah? Ya, pada dasarnya zakat itu ya dibayar sekali di mana saja. Kalau kita sudah bayar di sekolah, ya sudah di rumah nggak perlu bayar lagi. Kita bayar di rumah, di sekolah nggak perlu bayar lagi. Itu pada dasarnya seperti itu. Tapi kalau ingin kebersamaan kita bayar lagi ya boleh saja. Itu jadi kan yang patennya zakatnya itu adalah 1 sok ya. So'an minat tamer atau syair, atau kalau beras 1 sok beras berarti 2,5 kilogram, atau ada yang berpendapat 2,8 kilogram. Itu monggo hitungannya. Jadi ya kita bayar di tempat kita, di rumah kita, kalau sudah bayar sudah, nggak ada kewajiban dibayar di sekolah lagi. Tapi kalau hanya sekedar kebersamaan, nah itu monggo. Pak Agus Tontowi, wah ini dari mana ini? Izin bertanya, bagaimana batasan 1 sok? Ada yang 2,5, ada 28. Jadi itu memang ada pembulatan-pembulatannya. Bahkan kalau menurut Majelis Tarjih, aslinya 1 sok dan menurut konversi di Mesir itu hanya 2.167 gram. 2.167 gram atau 2,16 kilogram. Nah, kemudian oleh Majelis Tarjih ini dalam kehati-hatian dibulatkan menjadi 2,5. Jadi 2,5 itu sudah pembulatan. Itu kalau menurut Majelis. Tapi yang 2,8 berpandangan bahwa satu sok itu 4 mud. 1 mud itu 6,5 on. 6,5 on. 6,5 on dibulatkan menjadi 7 on. Nah, 7 kali 4 on menjadi 28 on atau 2,8 kilogram. Nah, jadi ini monggo di. Jadi 2,8 itu memperbaiki lagi pembulatan yang lebih baik lagi. Jadi membayar lebih banyak itu kan lebih baik ya. Monggo saja itu. Jadi zakat fitri itu kalau dalam bentuk bahan makanan pokok 1 sok tadi kalau di Mesir dihitung setara dengan 2.167 gram atau sama dengan 2,16 kilogram. Dibulatkan menjadi 2,5. Ada yang berpandangan 1 sok, 4 mud, 1 mudnya 6,5 on. Dibulatkan lagi menjadi 7. 7 kali 4 jadi 28 atau 2,8 kilogram. Nah, bagaimana zakat fitri dalam bentuk uang?
Apakah panitia harus mewujudkan beras atau apakah ikrar dalam? Jadi kalau di dalam majelis tarjih itu majelis tarjih berpandangan yang lebih memudahkan ya. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr gitu ya. Jadi ya kalau dibayar uang ya sudah, uang diterima oleh panitia nanti dibagikan dalam bentuk uang ya. Nggak perlu dibelikan beras dulu, tapi kalau mau diberikan ya dibelikan boleh juga. Kan kalau uang fuqara wal masakinnya juga dia akan fleksibel menggunakannya, karena tukmatan itu bermakna tidak hanya bermakna memberi makan, tukmatan itu memberi santunan untuk menggembirakan. Jadi maknanya bisa lebih luas. Jadi di situ membayar dengan uang dibolehkan menurut putusan tarjih. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sudah cukup yang di chat. Mungkin kalau ada yang mau langsung monggo. Berapa uang yang diberikan per orang? Kalau yang dibayarkan seharga bahan makanan pokok yang biasa digunakan. Jadi kalau Bu Sulastri ini biasanya makan sehari-harinya adalah beras rojo lele, misalnya harganya per kilo 15 kg, maka beliau panjenengan membayar 15 kali 2 30 ya. 37,5. 37,5. Baik, terima kasih, Ustaz. Jadi kalau yang dibagikan kepada fuqara wal masakinnya ya berapa yang terkumpul, nanti di data fakir miskinnya berapa, dia bisa jadi per orang miskin sama 2,5 atau mungkin lebih, nggak apa-apa. Apakah zakat harus ada ikrar? Ya ada ikrar itu lebih bagus ya. Jadi tapi ikrar sukuti nggak apa-apa. Kalau orang datang di panitia zakat itu kan sudah pasti itu bayar zakat. Tapi kalau diikrarkan itu lebih bagus. Saya bayarkan zakat sekian orang keluarga saya, mungkin saya bayarkan zakat untuk keluarga saya 5 orang sebanyak berapa 5 tuh 12,5 kilogram karena 5 orang per orangnya 2,5. Dibayar tunai, nanti yang pantainya menjawab saya terima pembayaran zakat fitrah sekian tunai. Itu bagus. Pak Bambang Sutanto, untuk zakat mal dapatkah untuk membangun pondok, masjid dan bangunan yang lainnya untuk kemaslahatan umat? Jadi kalau itu sudah dibayarkan kepada zakat mal kan dibayarkan kepada udah lembaga ya, lembaga lazisnu basnas basda ya. Maka lembaga itu bisa mengatur ya, sesuai dengan kemaslahatan, tentunya tetap berpijak kepada 8 asnaf, 8 golongan ya, 8 golongan. 8 golongan itu misalnya untuk membangun. Nah, ada yang berpendapat bahwa karena asnaf itu orang semua ya. Asnaf itu orang semua. Maka ketika membayar ya mungkin membangun dibayarkan kepada untuk pekerjanya, tukangnya. Jadi itu termasuk bagian dari sabilillah ya. Jadi membayar tukang, untuk membayar tukang itu kan untuk membangun. Nah, kalau untuk bahan-bahan bangunannya bagus sekali kalau itu tidak berupa zakat tapi berupa infak ya, berupa infak. Kemudian masih ada lagi, bolehkah zakat fitri bertuliskan hamba Allah, tidak menuliskan namanya sendiri? Ya, kalau zakat atau zakat fitri baiknya namanya tertera, namanya jelas, sehingga panitia juga
tahu oh ini dari. Jadi muzakinya terdata, mustahiknya juga terdata. Itu perlunya kepanitiaan kan begitu. Yang satunya Sofin Arfian. Apakah zakat mal bisa diniatkan saja dalam penyampaiannya baik kepada perorangan maupun lembaga maupun untuk tadi kalau kepada lembaga itu memang sebaiknya ada pernyataan ya, ada pernyataan ini zakat mal. Jadi dijelaskan ini zakat mal. Tapi peruntukannya nanti lembaga yang mengatur. Atau dia ada amanah boleh juga. Jadi bagusnya memang disampaikan jelas. Tidak kita datang langsung berikan harta ini apa ini? Ini masuk sedekah, masuk infak atau masuk zakat. Kan sekarang ini kalau di Muhammadiyah sudah agak mulai tertata bagus. Misalnya ada sekolah Muhammadiyah mau membangun apa rehab atau apa gitu ya, bekerja sama dengan Lazismu untuk pengumpulan dana. Maka Lazismu buka rekening khusus untuk pembangunan itu menampung infak. Begitu juga kalau terjadi bencana, misalnya bencana, Lazismu buka rekening untuk penyaluran bantuan bencana dalam bentuk infak. Nah, kalau infak ini kan peruntukannya agak relatif fleksibel. Ya, saya kira begitu Bapak Ibu. Karena sudah 8:10. Insya Allah kita sambung di hari yang lainnya. Di hari yang akan datang insya Allah. Masih jam 7 mulainya. Nanti kalau sudah selesai Ramadan kita kembali jam 7.30 lagi atau nanti kesepakatannya. Saya kira begitu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf dan mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti malam bergabung untuk mengikuti Tabligh Akbar Gema Kampus Ramadan. Oh ya. Itu ya. Malam ada Tabligh Akbar bersama Ustadz Cinta atau Ustadz Restu Muhammad Restu Sugiarto, alumni UMS yang biasa tampil di Indosiar dan televisi lainnya. Linknya Ustadz. Oh, linknya ya. Yang nanti kita bagi. Linknya sudah di-share di mana? Pak Ihsan, nanti kita ini kan pesertanya ada dari PKU juga, dari Rumah Sakit PKU Surakarta. Nanti kita bagi lewat Pak Anies Sumaji, Bu. Kalau yang PKU, kalau yang WMS, Allah di grup-grup WMS sudah ada. Terima kasih, kita tutup. Matur suwun Ustaz. Matur nuwun Ustaz. Warahmatullahi Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.